Oke, apa yang saya sharing kan saya nggak tahu apakah ini terlalu berat atau enggak. Saya akan keep it so simple. Dan kiss istilahnya ya. Bos saya selalu bilang kiss. Setiap kali mau ngomong, setiap kali meeting, kiss. Keep it short and simple. Oke. Saya berusaha legacy. Kelihatan ya di depan ya? Legacy, tentang legacy, warisan. Katanya sebulan ini temanya teman-teman itu namanya Connected Generations ya. Saya punya bukunya Connected Generation yang dikeluarkan oleh Barna, ya benar ya. Dan luar biasa sih bahwa generasi yang kita punya sekarang ini generasi yang luar biasa. Generasi yang luar biasa intelijen, benar-benar pintar, benar-benar kreatif, benar-benar akan ngelakuin ledakan-ledakan yang luar biasa, tetapi at the same time kita juga disebut namanya strawberry generation, yang kalau digesek dikit langsung luka gitu ya, capek pelayanan dikit butuh healingnya panjang gitu ya, dan lain sebagainya. Kita seperti itu, potensinya besar, tetapi challenge-nya juga besar. Saya rasa ya itulah yang terjadi di setiap generasi. Setiap generasi punya tantangannya sendiri. Kalau orang Manado bilang, ada orang Manado di sini? Setiap orang punya DP tiap-tiap katanya gitu ya teman-teman ya. Jadi masing-masing itu punya pergumulannya masing-masing. Dan saya percaya kita mau belajar sama-sama nih. Generasi bisa berubah, zaman bisa berubah. Tapi Tuhan kita kan tetap sama. Benar gak teman-teman ya? Cuman bungkusnya aja bedanya. Tetapi saya percaya hati Tuhan tetap sama. Amin? Nah saudara, kenapa saya ngomong tentang legacy hari ini? Tahun 2000 ada kisah yang luar biasa, true story di koran Argentina. Di koran Argentina tahun 2000 ada seorang gelandangan, next ya. Ada seorang gelandangan di jalanan Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, kota Bolivia, melarikan diri. Saat polisi datang membawa kabar, jadi polisi nyari-nyari dia nih. Pengen menginformasikan kepada dia, dicari sekian lama, intel, benar-benar intel, nyari dia untuk mengatakan bahwa dia dapat warisan $6 juta. Itu sekitar berapa itu? 90 miliar kalau sekarang ya. Namanya Thomas Martinez, 67 tahun. Dia ternyata selama ini dia ternyata kebiasaannya mabok, ngobat, dan dia kejar-kejaran sama polisi. Jadi waktu dia dikejar polisi di usia 67 tahun, dia dikejar polisi, dia kira mau nangkepin dia. Karena dia sering ngobat, sering mabuk. Padahal polisi yang ngejar dia pengen mau kasih kabar baik. Bahwa dia punya apa? Punya warisan 67 juta dolar. Kenapa dia dapat itu? Karena jadi dia cerai ceritanya. Ini cerai ya. Cerai, lalu istrinya ternyata cerainya nggak resmi-resmi amat, cuman pisah aja gitu ya. Istrinya, jadi dia masih jadi suami yang sah secara negara bagi istrinya. Lalu istrinya itu orang kaya ternyata, suatu kali mati. Mati karena dia mati, nggak punya anak, otomatis warisan ke siapa? Ke suaminya semuanya. Jadi begitu mati, jadi langsung kemana nih hartanya? Hartanya banyak banget, diapain? Dicarilah dia. Namun karena dia udah kebiasaan tiap kali lihat polisi, bawaannya pengen lari. Nah kali ini polisi yang datang ngejar dia lari juga. Padahal pengen ngasih apa namanya? Ngasih warisan $6 juta. This is true story. Lalu surat kabar di Bolivia bilang gini, ini bahasa Indonesianya, judulnya, miliuner baru yang secara paradoks tidak mengetahui kekayaannya. Miliuner baru yang secara paradoks tidak mengetahui kekayaannya. Jadi warisannya datang dari istrinya Ines Gallardo Olivares dan sampai sekarang Thomas Martinez nggak ditemukan di mana. Sampai sekarang, bahkan even udah surat kabarnya keluar, tetap juga dia nggak ditemukan. Nah teman-teman, kalau kita katakan dalam generasi, Tuhan itu pengen setiap kali ada generasi, ada janji yang baru. Walaupun ada tantangan yang baru. Dan ada penyertaan dengan gaya yang baru, cara yang baru. Tetapi masalahnya sering saya dengar, karena saya ini adalah produk tengah-tengah, generasi tengah-tengah. Saya bukan perintis gereja, saya juga bukan anak gembala. Teman-teman nangkap mas saya. Dan saya berkumpul, saya bahkan bikin satu grup namanya Kingdom Generation. Orang yang bernasib sama kayak saya. Di posisi sekitar 10 tahun yang lalu. Mau jadi youth pastor udah ketuaan.
Mau jadi gembala nggak keterima. Paham dilema kami? Ngumpullah, akhirnya kami bingung. Gimana nih, kami akan terus bertahan nggak mengejar janji Tuhan di sini. Akhirnya semua cari selamat sendiri. Ada yang jadi penulis buku, ada yang jadi motivator. Karena tetap semangat hidup, tetapi sebenarnya dalam hatinya pengen banget melayani Tuhan, tapi nggak ada tempat. Kalau nggak lepas ke generasi muda, dibilang ketuaan lu jadi youth pastor. Mau jadi senior pastor, lu mau geser, mau kudeta katanya. Serba salah. Nah pada saat itulah saya menyadari bahwa masalah terbesar, karena saya ada di situ. Akhirnya teman-teman saya rontok satu persatu, keluar dari gereja, nggak jalanin lagi panggilannya. Padahal dulu semangat banget. Salah satu yang akhirnya berhasil dan sekarang saya jadi senior pastor di gereja saya, jadi penatua di gereja saya, adalah dari jarang banget. Yang seumuran saya hampir nggak ada. Kecuali dia anak gembala ya. Kalau anak gembala ya bapaknya bisa, no problem. Itu lebih smooth. Masuknya lebih smooth. Tetapi waktu saya ngelihat ini, apa rahasianya? Begitu ngedengar hati bapak-bapak, kan connected generation ya ceritanya ya, kita ceritanya. Saya tahu bahwa mereka tidak begitu takut untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada generasi muda. Cuman mereka lagi melihat apakah tongkat yang aku berikan ini, aku berikan kepada orang yang tepat. Kenapa? Karena ini kan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai puluhan tahun udah dibangun pekerjaan Tuhan, rusak dalam satu malam karena orang yang gak tepat. Nah beberapa waktu yang lalu aku ikut bilangan research. Bilangan research kalau kalian tahu, itu kayak Barnanya Indonesia, tim surveinya Indonesia ya. Dia meneliti gereja-gereja Indonesia. Hadir gak di situ? Enggak ya, saya hadir di situ baru 2 minggu yang lalu. Saya hadir di situ. Ada satu survei yang lucu. Hubungan antara pemuritan dengan keberlangsungan regenerasi gereja. Dia bilang gitu. Kalian ngerti gak bahasa ini? Jadi pendetanya disurvei, pendeta-pendeta yang telah berhasil meregenerasi. Dia artinya jadi gak gembala lagi, ada gembala yang baru yang lebih muda. Gitu ya. Disurvei. Hubungannya dengan coaching, discipleship. Setelah diselidiki kaget mereka. Bahkan yang penelitinya kaget, kenapa? Karena nggak ada hubungannya. Ternyata nggak dimuridkan pun, mereka tetap dapat gembala yang baik. Nangkap mas saya? Tanpa pemuritan pun, tanpa dimuridkan, tanpa di coaching, tanpa sungguh-sungguh dianggap anak gitu ya, fathering segala macam. Ternyata mereka ngaku tetap dapat pengganti gembala yang baik. Mereka kaget. Lalu setelah selidik punya selidik, tahu gak apa yang terjadi? Ternyata ada fenomena baru di dalam dunia pergerejaan. Yaitu namanya udah mulai kayak perusahaan dunia, sistem audisi. Jadi mereka tetap dapat gembala yang baru yang lebih baik, tapi prosesnya gak lewat pemuritan. Tapi lewat apa? Audisi. Ya kita tahu aja gereja yang terbesar banget di Amerika. Kalau pernah tahu namanya adalah Saddleback, Rick Warren. Akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dan dapat pemimpin yang baru yang bagus. Tetapi apakah pemimpin yang baru ini adalah muridnya dia nggak? Kagak, lewat audisi. Jadi udah kayak kayak rekrutmen, kayak headhunter, kayak HRD, Human Resource Development. Saya nggak tahu ini ketuaan nggak gue ngomong ini. Kita balik lagi ke awal deh. Kenapa? Saya bilang, tapi saya rasa itu nggak sehat. Itu namanya nggak connected generation. Teman-teman nangkap maksud saya? Kalau kita ngedapetin orang baru, tiap kali ada pemimpin yang baru, pemimpin youth yang baru, pemimpin gereja baru, dalam hati jemaat pengen lihat gini. Gue pengen tahu sampai berapa lama lu tahan sama kita. Seperti ada rasa gitu, gue pengen tahu berapa lama sih lu kuat. Saya rasa nggak kayak gitu. Pemuritan itu penting banget. Dan ternyata itulah keadaan gereja-gereja di sekarang. Aku berharap di sini nggak ada. Hasil survei membuktikan itu ada. Jadi paling gampang, udah kalau malas memuridkan, malas berproses, malas bangun hubungan sama orang lain, ya udah jalanin aja. Begitu udah tua, pensiun, audisi aja, cari pemimpin yang baik. Pasti kalau dengan gaji yang baik, pasti banyak yang mau.
Menyedihkan nggak? Yes, menyedihkan. Yesus nggak kayak gitu gayanya. Pemuritan itu nafas. Nah saat itu, jadi pemimpin-pemimpin ini sama kayak dia pengen ngasih nih. Gue bayangin kayak dia pengen ngasih legacy, warisan nih. Kayak kepada si Thomas Martinez ini. Cuman si Thomasnya masalahnya bukan yang mau ngasih. Yang mau ngasih nggak ada nothing tulus. Gue udah mati. Gue mau ngasih aja. Tetapi ternyata yang menjadi paling problemnya adalah kesiapan orang-orang yang akan menerima warisan rohani tersebut. Karena aku nggak mungkin khotbahku di sini adalah menghakimi bapak-bapak gitu ya kan? Lebih baik khotbahku di sini mempersiapkan anak-anak. Setuju nggak teman-teman? Kalau menghakimi bapak-bapak, apa goalnya khotbahnya gue? Bapak kita memang kayak gitu deh, nggak rela dia lepasin tongkat, nggak kayak gitu. Gue cuma mau bilang di sini, masalahnya bukan bapak kita, percaya deh. Kalau kita punya sikap hati yang ini enak nih, nggak curigaan, nggak curigation sama bapak-bapak, sama pendahulu kita. Tetapi kita apa? Kita katakan, oh ya. Yang mereka inginkan adalah kesiapan. Yang ngerti katakan amin teman-teman. Kesiapan. Kita lihat next. Karena kata warisan sendiri. Jangan sampai kita kayak Martinez ini ya teman-teman ya. Pengen dikasih tetapi ngerasa aduh curigaan terus. Jangan-jangan lu pengen nangkap gue. Jangan-jangan lu pengen ngingetin gue sama dosanya gue. Jangan-jangan lu ngelihat gue. Segala macamnya dah. Dosanya membuat dia melarikan diri dari panggilan. Saya rasa kita gak boleh gitu. Di saat nanti ada waktunya warisan itu diberikan kepada kita, kita bilang I'm ready. Yang setuju katakan amin teman-teman. Nah kata warisan sendiri, ada 40 kata warisan atau pusaka di kitab Yosua. Ini paling banyak, next. Lebih banyak dari yang lain. Di kitab apa namanya Bilangan cuma 28 ayat, kitab Ulangan cuma 12 ayat, kitab Mazmur cuma 9 ayat. Jadi kalau kita bicara tentang legacy, tentang warisan rohani, tentang regenerasi, connected generation, enggak ada. Kita harus belajar kitab Yosua. Kitab Yosua adalah gambaran yang keren banget. Kalian kebayang gak sih jadi Yosua? Harus menggantikan orang sekaliber Musa. Lo tahu Musa? Ketemu laut merah, ngangkat tangan, kebelah tuh laut. Gue, jangankan angkat tangan udah gini, rambut pun gak kebelah, orang gak ada lagi rambutnya. Kebayang gak sih Yosua ngeliat, wih keren banget. Haus kata Israel. Musa dengan gampang. Manajemen konflik Musa gampang. Manajemen konfliknya adalah mujizat. Haus. Tenang, ketok batu, das keluar air. Lapar. Tenang. Tuhan, lapar. Datang mana? Roti dari sorga. Bosan roti, pengen daging. Kata, tenang. Tuhan, pengen daging. Doa satu malam, apa yang terjadi? Burung puyuh datang berkilometer-kilometer jauhnya minta dimakan sama mereka. Gila gak sih? Musa, tiba-tiba Musa bilang, Yosua, lu akan gantiin gue, lu siap gak? Lumayan ada momen pergantian itu. Gue yakin mindernya minta ampun si Yosua. Gila. Akhirnya suatu kali terjadi di dalam Bilangan 18. Waduh itu di situ si Yosua bilang, Musa udah mati nih. Ayo kita jalan seberangi sungai Yordan. Karena Musa tugasnya memang udah selesai. Jadi masing-masing generasi tugasnya beda. Musa tugasnya bawa keluar dari Mesir sampai padang gurun. Musa tugasnya bawa dari padang gurun nyampe tanah Kanaan. Tugasnya beda-beda nih. Jadi begitu mau masuk tanah Kanaan mereka harus nyeberangin satu sungai. Sungai deras namanya Yeriko. Tahu gak apa yang terjadi? Semua rakyat mungkin punya ekspektasi. Pemimpin baru. Yang kayak dulu dong, angkat tangan, laut kebelah. Musa kagak. Kalau dulu mereka laut kebelah dulu baru mereka jalan. Di tanah yang kering. Kali ini enggak. Yosua bilang, jalan! Yosua yang benar aja lu jalan. Belum kering. Sungainya masih deras. Dia bilang, jalan! Karena Tuhan bilang jalan. Generasi ini harus lebih tangguh dari yang sebelumnya. Kalau dulu kita melihat dulu baru percaya, sekarang percaya dulu baru melihat. Jalanlah para imam masuk. Kalian baca kitab Yosua pasal 3. Jalan mereka masuk. Masuk Alkitab katakan di saat mata kaki para imam menyentuh air. Begitu. Jadi airnya bukan air kayak semilir gitu, kayak lagi tubing gitu. Enggak.
Airnya itu air paling deras, sisi Yeriko. Yang dimana kalau Elisa dulu pernah nebang kapak jatuh, itu tenggelam gak balik lagi. Pokoknya gak kelihatan dasarnya. Begitu mereka tanah, kaki mereka masuk ke situ, das, baru air mulai berhenti. Beda cara, deg-degannya nambah, tapi Tuhannya sama. Makanya gue kalau ngelihat generasi muda sekarang, gue berhenti membanding-bandingkan dengan generasi gue dulu. Karena masing-masing punya masalahnya sendiri, masing-masing akan punya mujizatnya masing-masing. Yang ngerti katakan amin teman-teman. Tapi masalahnya adalah cuma satu. Kalau seandainya lu ngelepas satu pribadi yang esensi harus ada, yaitu Tuhan. Yang ngerti katakan amin teman-teman. Kita lanjut. Yosua 1 ayat 1-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Kecil banget ya tulisannya. Kelihatan gak? Kelihatan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah kita harus nyadar nih, hal pertama yang harus kita sadarkan, Tuhan ngebantu orang-orang sadar bahwa hambaku Musa sudah mati. Generasi yang sebelumnya, walau sekarang belum mati kita. Tapi generasi akan segera selesai. Kalau lu gak sadar, lu kira gembala lu akan hidup selamanya, diperas terus. Gak mau ngambil tanggung jawabnya, untuk gak ngambil berkata, apa yang bisa kulakukan? Tahu gak apa yang terjadi? Bahaya. Lu harus sadar bahwa generasi akan segera selesai dan generasi saya akan ambil kendali. Yang ngerti katakan amin teman-teman? Karena kalau gak ada tanggung jawab itu agak bahaya. Kita akan terus peras orang Tuhan itu sampai habis. Bermanja-manja sampai habis. Saya rasa enggak. Jadi sadari, begitu sadar, lalu apa? Ternyata Tuhan bilang, hambaku Musa sudah mati, lanjutkan rencana Tuhan. Seberangi sungai Yordan ini, menuju negeri yang kuberikan kepada, janjinya sama. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Next. Nah ini yang saya mau katakan. Next. Dikatakan zaman berubah, sama-sama katakan saya zaman berubah. Generasi berganti. Rencananya berlanjut, tapi Tuhannya sama. Amin. Rencana lanjut. Kita nggak diminta untuk mengulangi yang dulu, karena yang dulu udah basi. Ada satu mujizat baru, akan ada satu kegerakan yang baru yang akan dialami oleh generasi ini. Amin teman-teman. Rencana Tuhan tetap berlanjut. Tapi Tuhan yang sama, itu yang gue suka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Tuhan Yesus. Next. Jadi Yosua 1 ayat selanjutnya dari ayat 4 tadi sampai ayat 3, kita lanjut ayat 4 nih, kita eksposisi ya ini. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Generasi baru ada janji yang baru. The promise of God. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bukan hanya dikasih promise, dikasih power of God. Dikasih kuasa, ada power. Mana mungkin dia cuma kasih kita dia kasih kita janji tapi tanpa otoritas. Next selanjutnya, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada yang terjadi apa selanjutnya? The presence of God. Wow, jadi the promise of God will always be followed by the power of God and the presence of God. Dan ini yang bikin seru nih, jadinya journey-nya kita. Tuhan itu maha kreatif. Zamannya Musa beda banget dengan zaman Yosua, beda, bener. Manajemen konflik Musa dulu mujizat, manajemen konflik Yosua adalah iman. Jalan aja dulu. Kita lihat penyertaan Tuhan. Zaman dulu memanjakan rakyat. Karena memang masih mentalitas budak. Tapi bukan berarti Musa gagal, jangan bilang Musa gagal. Musa berhasil untuk membawa umat Israel sampai satu titik. Tapi titik selanjutnya Yosua.
Jadi jangan bilang, generasi Musa kok gitu banget ya. Enggak, mereka memang job desk-nya beda. Mereka memang udah nyampe sampai situ aja gitu. Yosua ngelanjutin. Kamu tahu apa yang terjadi di zaman Yosua? Suatu kali mereka perang, ngelawan 5 bangsa, 5 raja. Di dalam Yosua pasal yang 10. Teman-teman kalau pernah dengar, waktunya nggak cukup. Baru ngelawan 1 aja matahari udah hampir tenggelam. Lalu Yosua mikir, tenaga kami bahaya nih. Kalau seandainya gelap kan nggak bisa perang lagi. Berhenti nanti udah ganti strategi musuh. Padahal lagi semangat-semangatnya nih sekarang. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan bantu kami. Dan Tuhan tolong mereka dengan cara menghujankan batu dari sorga. Musuh-musuh tiba-tiba mati kena batu. Yang mati karena kena batu lebih banyak daripada mati karena pedang, Alkitab katakan. Keren ya? Keren ya? Tetapi waktu matahari hampir tenggelam, Yosua bukan minta gini sama Tuhan, doanya beda. Makanya Yosua ini agak aneh nih orang ini. Dia doanya bukan minta mujizat, karena manajemen konfliknya bukan mujizat. Dia beda banget. Dia bilang, Tuhan, harusnya udah lihat batu turun banyak, dia harusnya minta gini, Tuhan, udah hampir malam, biar lebih cepat musuhnya mati, turunin batu lebih banyak dong. Benar nggak? Cenglinya gitu dong. Karena udah ada pengalaman batu turun nih. Turun lebih banyak batunya supaya lebih cepat musuhnya mati biar kelar nih perang. Tetapi tahu nggak dia doa apa? Dia doanya gini. Lebih susah daripada minta turun batu. Dia bilang matahari, Tuhan minta matahari ini berhenti. Mataharinya berhenti kan. Dalam hati gue baca, ini Yosua kok agak sengklek ya. Kan lebih gampang minta batu turun daripada minta matahari berhenti. Tapi dia gak minta. Kenapa? Karena dia gak manja. Dia mikirnya gini, tanah Kanaan itu orangnya itu lebih besar-besar, lebih raksasa-raksasa. Aku harus latih tentaraku sekarang. Dengan matahari makin berhenti bergerak. Malamnya agak panjang, jadi yang 1 hari 24 jam jadi 48 jam. Aku akan melatih otot-otot pasukanku. Mereka akan tahu bagaimana cara berperang lebih lama. Mereka tahu bagaimana manajemen pasukan. Mereka akan jadi tahu bagaimana mengandalkan Tuhan. Bahkan di saat mereka lihat matahari berhenti, mereka tahu Tuhan lagi berpihak sama mereka. Dia lagi ngelatih karakter, men. Kalau zaman Musa, aku yakin Musa gak minta gitu. Musa minta, Tuhan kasihan nih mantan budak semua nih Tuhan. Bisa kocar kacir nih Tuhan kalau gak beres malam ini. Batu lebih banyak Tuhan. Teman-teman nggak maksudnya bukan berarti Musa gagal. Memang beda zaman. Jadi stop mulut kita menghakimi generasi pendahulu kita. Karena tantangannya beda emang. Dulu dong kami kalau ngumpulin anak muda. Sekali bergerak 1000 anak muda datang. Kalian gimana? Beda zaman dulu. Zaman dulu belum ada PUBG. Benar nggak teman-teman? Zaman dulu orang tuanya anaknya pergi yang nggak peduli. Sekarang anaknya hilang 1 menit dari rumah aja ditanyain kemana gitu ya kan. Dan lain sebagainya. Come on, beda zaman. Tetapi Tuhan yang sama. The promise of God, the power of God, and the presence of God. Next, selanjutnya. Kita lihat. Di setiap janji Allah pasti tersedia kuasa Allah dan penyertaan Allah. Kita lanjutkan. Saya dengan cepat nih, karena saya ngomongnya dari tadi ngalor ngidul kemana-mana. Tapi saya harap teman-teman bisa nangkep ya apa yang saya sampaikan ya. Next, keep in mind di sini. Di balik janji yang besar pasti ada tantangan yang besar sehingga dibutuhkan iman yang besar. Jadi kalau ada tantangan besar, ya udah nggak usah manja, nggak usah cengeng. Tuhan kita itu sama. Tuhan yang sama. Dan jangan pernah bilang tantangan zaman sekarang lebih besar daripada tantangan zaman dulu. Aku rasa itu agak terlalu melankolis ngomong gitu ya. Zaman dulu pun orang itu ngomong tantangan zaman sekarang beda dengan dulu. Intinya tiap tantangan punya caranya masing-masing. Tetapi kalau lu pakai metode zaman dulu di zaman sekarang, makanya jadi susah. Benar gak teman-teman? Harusnya zaman sekarang memang susah, tetapi paling gampang. Dulu gue susah banget ngumpulin khotbah gue,
ngumpulin 1.000 orang supaya ngumpul. Zaman sekarang saya posting satu konten bisa 50.000 orang yang nonton. Padahal aku gak pernah punya gedung isinya 50.000. How can? Jadi siapa bilang zaman sekarang lebih susah? Cuman beda cara. Zaman dulu punya kesusahannya masing-masing, zaman sekarang juga punya. Apa yang buat kita connected? Wah, kita punya Tuhan yang sama. Amin teman-teman? Amin. Next. Nah, selanjutnya. Next. Jadi yang perlu kita lakukan cuman bersiap. Nah, bersiap apa? Saya akan lakukan nih. Next. Ada 4 persiapan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi masalahnya kita nih. Tantangannya besar. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. 2 kali dia ngomong. Dengan sungguh hati bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Next. Ayat 8-nya dikatakan. Selanjutnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? 3 kali dia ngomong. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau engkau katakan, beda Kak Tommy, Yosua kan memang pemberani, aku penakut. Teman-teman, kalau sampai 3 kali Tuhan ngomong, gue yakin banget nih Yosua ini penakut sebenarnya. Tuhan harus ngomong 3 kali. Dia penakut sebenarnya. Takutnya apa? Ya iya, tantangannya ada internal. Internalnya itu ada bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang udah kebiasaan lihat mujizat, sedangkan dia gak bisa bikin mujizat. Musa aja sempat hampir dikudeta sama masyarakatnya. Gimana gue, apa kabar gue? Dia mikir gitu, tantangan internal. Tantangan eksternal lebih banyak lagi. Ada sungai yang deras, ada suku raksasa, dan yang lain sebagainya. Dan ada perubahan kehidupan. Yang tadinya nomaden, mereka berpindah, kali ini menetap. Kamu kira gampang mengubah gaya hidup? Dari nomaden itu pindah-pindah, akhirnya menetap. Yang tadinya dapat mana tiap hari udah sibuknya cuman apa? Menyembah Tuhan aja. Karena tiap pagi pasti ada makanan. Besok-besoknya supaya ada makanan mereka harus nyangkul. Supaya ada makanan mereka harus pelihara domba. Itu perubahan. Siapa yang mimpin? Yosua. Berat banget tugasnya dia. Makanya bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi saya mau katakan, bukan masalah lu mampu atau enggak. Tuhan enggak nyari yang bisa, Tuhan nyari yang bersedia. Saya suka kata-kata Yonatan waktu dia katakan, yuk kita serang bangsa Filistin. Tapi mereka banyak banget. Yonatan bilang gini, Tuhan yang kita sembah mampu menolong dengan sedikit ataupun banyak orang. Amin teman-teman. Bagi Tuhan no problem, enggak ada masalah. Bahkan demi kocaknya Tuhan kita kocak banget. Yang penting lu mau aja. Ayo perang sana, perang lawan bangsa Filistin. Tapi Tuhan kami sedikit kalah sedikit, gak apa-apa yang penting kalian mau. Dan kalian juga gak kusuruh perang kok, suruh ngapain? Bawa tamborin, bawa tamborin mereka. Kecrek, tiba-tiba mati semua tuh rakyat. Lalu Tuhan bilang, bener kan gue gak butuh lu kan sebenarnya kan? Sebenarnya yang gue mau cuma orang yang mau doang sih. Tadi aku cerita sama Vena, gue ini orangnya kalau lu kasih mic gue khotbah deh. Tetapi kalau konseling panas banget kuping gue dengerin orang panjang-panjang konseling itu susah banget. Tetapi akhir-akhir ini Tuhan lagi ngajarin gue untuk belajar konseling. Dan di awal tahun Tuhan kasih gue 4 keluarga yang udah mau cerai. Bahkan udah 2 kali persidangan di dalam salah satu keluarga. Udah maki-maki, udah segala macamnya. Dalam satu keluarga saya coba konseling, tiap hari pagi siang malam saya dampingin supaya pikirannya benar, jangan lari ke macam-macam kan gitu kan. Ada orang yang diselingkuhi dia pengen balas selingkuh lagi, gue rusak aja kali kayak Kak Tommy, tunggu dulu gitu. Gue tanganin capek banget, mending gue disuruh khotbah tiap hari deh daripada nanganin kayak gini. Gak tahu udah banyak banget gue konseling orang, tetapi gue mau Tuhan pakai aku. Tapi tahu gak apa yang terjadi teman-teman? Udah coba segala cara, tambah parah keadaannya. Bukannya tambah nyatu, makin berantem 2 keluarga besar. Bukan hanya gini, istrinya karena selingkuh dia diusir-usir dari rumah.
Tiba-tiba udah makin parah, gue udah gak tahu lagi gimana caranya. Suatu kali gue doa lah sama Tuhan, Tuhan aku nyerah, Tuhan udah gak bisa apa-apa lagi Tuhan. Gue udah bilang gue gak pinter konseling. Tambah kacau nih. Tiba-tiba dalam satu malam gue datangin dia ke Medan. Untuk apa? Gue cuma bisa lakukan apa yang gue lakukan lah. Gue datangin lalu tanya gimana kabar kalian sekarang. Karena selama ini lewat telepon saya konseling mereka. Dan saya tidak punya ilmu konseling sama sekali. Cuman bisa, ayo berdoa sama Tuhan, ayo tenangkan hatimu, sabar ya gue dengerin. Cuman gitu-gitu doang gue, gak ada ilmunya. Begitu nyampe setelah sekian lama, makin parah keadaannya setelah saya konseling. Saya pergi ke Medan, tanya, ayo gimana kalian sekarang? Puji Tuhan, kami udah pulih. Kok bisa pulih? Gak terima aku. Karena gak ada tanda-tanda pulih waktu aku konseling gitu kan. Kok tiba-tiba pulih? Gitu. Ternyata sesederhana itu. Pada saat itu papanya mati. Papa si laki-laki yang ngusir perempuan ini. Pergi lu udah selingkuh, gue gak mau terima lu lagi. Gitu ya kan. Papanya mati. Gak lama kemudian mamanya mati. 2 minggu kemudian adiknya mati. Di tengah-tengah dia lagi kehilangan orang yang dikasihi. Dia baru sadar, lu gak bisa sendiri. Dia datangin perempuan yang dia usir-usir itu. Dia bilang, mama, kan istrinya kan. Jangan tinggalin papa ya. Papa udah gak punya siapa-siapa lagi. Pulih gitu doang. Gak pakai ilmu konseling. Dalam hati saya mikir, iya ya. Tuhan bisa nolong ya dengan cara yang begitu. Tapi jangan lu salah ngira, oh gitu cara Tuhan kerja. Supaya memulihkan satu keluarga, orang-orang mati dulu. Enggak, bukan itu maksud saya. Bukan gitu maksud gue. Ya kebetulan aja memang lagi mati gitu ya. Memang kondisinya mati, tapi Tuhan bisa gunakan keadaan itu untuk memulihkan keluarga itu. Teman-teman nangkap saya ya. Dan sekarang 4 keluarganya udah pulih semuanya. Lewat orang yang tidak punya pendidikan konseling ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. 4 keluarga udah pulih. Benar-benar mesra banget sekarang. Amin teman-teman. So yang penting kita mau next. Jadi persiapkan diri next. Ini gue ngomong ngalor ngidul sih sebenarnya. Tapi waktunya kapan habisnya? Kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Oke, next. Nah, meresponi janji Allah yang luar biasa, caranya satu. Daripada kita nggak perlu ngomongin generasi pendahulu, mereka punya problemnya masing-masing. Lakukan bagian kita, yaitu apa? Bersiap. Bersiaplah, kata Tuhan. Gear up. Persiapkan dirimu. Karena tiba waktunya Tuhan pakai. Sehingga di saat itu datang, maka apa yang terjadi teman-teman? Kalian tahu bahwa di Yunani, ada patung namanya opportunity statue. Pernah dengar nggak? Nanti kalian lihat opportunity statue, patung kesempatan namanya. Itu digambarkan seperti seorang laki-laki yang belakangnya botak, rambutnya panjang di depan. Panjang nih di depan rambutnya. Nanti coba di googling namanya opportunity statue ya, patung kesempatan. Kakinya ada sayap, artinya dia terbangnya cepat. Dia lagi ngomong gini, bahwa kesempatan itu hanya bisa kamu tangkap apabila kamu bersiap dari depan. Karena rambutnya panjang di depan. Kalau dia udah lewat, kepalanya botak di belakang. Lu mau cari gimana, kalau udah lewat aja kesempatan, lu gak akan bisa tangkap lagi. Demikian juga kegerakan Allah. Kehendak Allah akan jadi, ada atau gak ada lu. Gak ada lu, Tuhan akan pakai yang lain. Yang ngerti katakan amin. Dan yang perlu lu lakukan, bukanlah ngejar-ngejar. Tuhan tadi lewat mana ya, Tuhan tadi lewat mana ya, kagak. Yang perlu lakukan cuma satu, persiapkan diri. Sehingga begitu kegerakan itu datang, lu bisa tangkap rambutnya. Yang ngerti katakan amin teman-teman. Seperti opportunity satu. Nah bersiap apa? Yang pertama bersiap iman. Siapkan imanmu. Yosua itu menyiapkan iman. Di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, dari dulu Yosua udah tahu bahwa dia dipersiapkan. Makanya dia mau belajar ilmu. Karena Yosua itu budak, Musa turunan raja. Benar gak teman-teman? Lahir di istana, makanya dia jadi asisten. Pengen belajar terus tentang sama Musa. Dia deket, di saat Musa bikin kemah pertemuan yang lain, nyembah Tuhan dari kemahnya masing-masing. Cuman Yosua yang mendampingi Musa. Dia dalam Keluaran 33 bersama-sama mereka melihat pundaknya Tuhan. Teman-teman nangkap saya? Luar biasa loh nih orang.
Bersiap, siapkan iman. Caranya gimana? Karena tantangan kita akan terlalu besar. Dia beriman, belajar. Waktu di saat itu Musa ngutus 12 orang pengintai untuk ngelihat Yeriko. 10 datang nangis-nangis, kita akan dimakan. Mereka itu raksasa, kita akan diinjak, kita seperti belalang. Mereka itu besar-besar banget, kata 10 orang. Tapi 2 orang, Yosua sama Kaleb bilang ini, mereka mengoyak bajunya dan berkata, no, Tuhan mereka telah meninggalkan mereka. Kita punya Tuhan yang besar, kita akan makan mereka. Yang 10 bilang, sama-sama ngelihat Yeriko. Yang 1 bilang, kita dimakan. Yang 10 bilang gitu. Yang 2 bilang, yaitu Yosua dan Kaleb bilang, kita yang makan mereka. Padahal yang dilihat yang sama, imannya beda. Amin teman-teman? Kenapa saya bikin gambar ini? Karena satu-satunya cara lu bisa beriman adalah di saat lu memandang. Iman bicara bukti walaupun belum melihat. Amin teman-teman? Lu fokus sama Tuhan aja. Ada kalanya iman gua lemah, tetapi saya percaya firman Tuhan katakan have the faith of Christ. Bukan in Christ. Milikilah imannya Yesus. Bukan iman hanya kepada Yesus. Teman-teman tahu saya? Imannya Yesus, teman-teman. Kita benar-benar berlengket, mata kita terpandang tertuju pada Yesus. Suatu kali kami pergi ke Tidung, saya bawa semua anak muda zaman dulu waktu saya masih jadi youth pastor, masih kurus kan? Saya bawa rame anak sekitar berapa? 100 orang ada kali itu ya. Kami pergi ke Pulau Tidung, lalu di situ pagi-pagi kami jalan-jalan, ada namanya Jembatan Cinta. Ada yang pernah ke Tidung nggak? Pulau Tidung. Nah ini Jembatan Cinta namanya. Nah kabarnya kalau mau dapat jodoh, saat itu belum saya punya jodoh. Tapi ini seru-seruan doang. Semua harus berani lompat dari atas, namanya Jembatan Cinta gitu ya kan. Semua anak-anak tentu aja kurang asem banget semuanya. Semuanya pengen, Kak Tommy makanya lu gak pernah dapat jodoh, lu lompat dari sini katanya. Akhirnya saya gak setuju mitos itu. Cuman karena dijorok-jorokin anak-anak, gue jadi aduh takut. Kenapa? Karena semua orang nunjukin, lihat nih aku lompat ya, mereka lompat. Lihat nih yang lompat ya, lompat. Cuman aku mau lompat takut, kenapa? Karena gak bisa berenang. Ini kan dalam nih. Gak bisa berenang. Semuanya lompat satu persatu. Tetapi ketakutan apa yang ngalahin ketakutan saya? Tiba-tiba ada emang-emang di situ yang jadi tour guide-nya kita. Dia bilang, Pak lompat aja. Katanya, lompat aja. Nanti Bapak lompat, saya ikut lompat. Kalau tenggelam, aku tangkap. Dia bilang gitu. Keren gak Son? Ya udah. Akhirnya setelah takut, gue ngelompat. Dan benar. Kalau ngelihat teman-teman semua ini, mukanya muka iseng semua. Kalau ngelihat teman-teman yang ingin gue jatuh. Tetapi ngelihat muka si emang-emang itu, gue sadar dari warna kulitnya, ini kulit anak pantai ini. Dari gayanya, gak ada lemaknya, badannya lemak 0%. Kayak ini jago berenang nih. Dia sanggup menyelamatkan saya. Lompat deh gue, itu pengalaman seumur hidup setengah mati. Bagi kalian mungkin biasa, bagi aku setengah mati itu ngumpulin keberanian untuk lompat itu. Dan akhirnya lompat bener, apanya bener, tenggelam gue. Untung si emangnya tiba-tiba lompat sama-sama sama gue. Jadi sepanjang gue lompat mata gue tertuju sama si emangnya tuh. Lompat, das begitu masuk, akhirnya ditangkap gue cuak. Gitu. Gue digeret sampai. But somehow ini saya belajar satu hal bahwa gak selamanya iman kita kuat. Tapi yang pasti mata lu tahu tertuju kemana. Lu lihat Tuhan. Anggaplah iman gua gagal. Anggaplah gua gagal memimpin suatu saat nanti. Tidak sehebat masa lalu. Tapi tangan Tuhan cukup kuat kok untuk menolong kita. Telinganya cukup tajam untuk mendengar seruan kita. Yang ngerti katakan amin teman-teman. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersiap iman. Next, yang kedua adalah bersiap teruskan dengan cepat. Karena tinggal 5 menit, yaitu bersiap diri. Jadi persiapkan juga diri, skill. Yosua mempersiapkan gitu. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Apa yang harus dipersiapkan? Dia banyak banget. Kalau teman-teman baca nanti, Musa menyiapkan, dia kelilingi seluruh Israel itu. Dia siapkan tim demi tim, suku demi suku. Dia konsolidasi, dia belajar bagaimana mengkonsolidasi tim. Karena kamu kira gampang bawa berjalan 2 juta orang. Aku pernah mimpin baris berbaris 10 orang aja di kotaku zaman dulu. Gerak jalan
setengah mati ngurusin mereka supaya jalannya rapi. Ini 2 juta orang dibawa jalan, mantan budak semuanya. Gak gampang. Yang ngerti katakan amin teman-teman? Jadi lu harus bersiap, siapkan ilmu manajemenmu. Karena kekristenan bukan hanya masalah rohani kok. Persiapkan mental lo. Hosea tahu nih, Hosea lagi gak ada. Dulu aku bimbing anak YAI, suatu kali ada salah satu anak YAI bilang gini sama saya, Kak Tommy tolong doakan saya ya. Dan saya mau minta pendapat juga. Saya mau jadi ketua BPH, ketua Badan Pengurus Harian YAI. Jadi ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen di kampus YAI. Tanya sama dia, pertanyaan saya apa sama dia? Sama-sama anak ini. Ini bukan Hosea ya, pada anak yang lainnya. Pertanyaan saya satu, bukan saya tanya saat teduhmu berapa, saat teduhmu lancar atau enggak atau gimana. Saya tanyanya gini, IP-mu berapa? Ya itulah Kak, 2,1 Pak. Jangankan jadi terang bagi kampus ya. Lu gak akan bisa bawa Tuhan dimuliakan lewat cara kayak gini. Di rumah lu pasti dibully sama nyokap lu. Dan lain sebagainya. Iya sih Pak, aku bilang disuruh pelayanan terus, IP-nya jelek. Teman-teman juga gak ada yang meneladani aku. Ya udah, ngapain daftar jadi BPH? Jadi benar nih Kak, gak nanya saat teduh, kagak. Beresin IP lu, kalau IP lu udah beres, IP minimal 3 lah. Lu jangankan jadi ketua BPH di kampus, Badan Pengurus Harian Rokris di kampus. Jadi pegawai negeri sipil aja gak keterima lu, gue bilang gitu. PNS 2,75 minimal, gue bilang gitu. IP lu 3 baru datang ke gue bilang gitu. Akhirnya dia beresin. Dan waktu selama dia beresin, bener banget. Keluarga jadi baik, mama gak marah-marah lagi. Ya iya, mamamu gak pernah marah karena saat teduh lu, karena IP lu. Yang ngerti katakan amin teman-teman, persiapkan diri. Ada skill kayak yang butuh aku tambahkan, knowledge yang perlu aku tambahkan, adakah kemampuan develop tim yang aku perlu persiapkan diri. Amin teman-teman. Next yang ketiga adalah siapkan visi, belajar punya mimpi yang besar dan belajar berhasil. Jadi visi jangan jauh-jauh dulu, pendek-pendek dulu nih. Bikin visi setahun. Walaupun bukan visi namanya kalau setahun ya, itu namanya adalah goal setting namanya. Tapi anggap aja kecil-kecil dulu. Namanya visi progression ya, visi progression. Setahun aku harus begini. Capai. Setengah mati. Disiplinkan diri sampai mencapai. Lalu tahun depan bikin lagi visi, itu namanya mempersiapkan visi supaya kamu jadi visioner nanti. Begitu dikasih pemimpin. Tetapi kalau kamu udah mempersiapkan, aku punya goal setting. Di akhir tahun, gagal. Kita coba lagi tahun depan. Di setting lagi, ternyata gagal lagi. Itu artinya disiplinmu kurang. Visi saya 2023 ini adalah, goal setting saya 2023 adalah melakukan resolusi tahun 2019 yang gagal dilakukan di tahun 2020 dan tetap saya lanjutkan di 2021 dan tetap gagal di tahun 2022. Saya lanjutkan di 2020. Ya elah. Siapa yang mau mempercayakan legacy kepada kita? Ngerti katakan amin teman-teman? Belajar punya mimpi jangka pendek, raih. Kebiasaan berhasil meraih mimpi itu menjadikan kamu visioner. Visioner itu bukan jago banget ngomong, suatu saat nanti aku akan jadi presiden di Amerika Serikat. Nggak usah kayak gitu amat lah. Suatu saat nanti aku punya visi, makanya aku gak pacaran sekarang Kak. Karena aku yakin Agnes Monica nunggu gue. Aduh, nggak usah besar-besar kayak gitulah. Amin teman-teman. Bikin visi setahun, berhasil lah. Bikin lagi, berhasil. Itu ngelatih kamu jadi pribadi yang visioner. Amin teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bersiap taat. Kuatkan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang kanan kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Aku banyak banget yang aku mau ceritain tentang hal ini karena hatiku buat generasi ini teman-teman. Tetapi saya mau katakan belajar taat, submission itu penting banget. Satu goal saya sebelum saya menjadi senior pastor, saya saat itu masih jadi youth pastor. Saya menjadi gembala anak muda, saya berada under kepemimpinan, yaitu gembala senior.
Satu mimpi saya bilang, adalah goal hidup saya adalah membuat pemimpin saya berhasil. That's all. Sama kayak Daud, sebelum dia angkat jadi raja Israel, dia menjadi panglima, rajanya Saul. Dia perang untuk Saul. Dia memberi keberhasilan dan kemenangan buat Saul. Belajar submit, tunduk, apapun yang diminta. Saya rasa penundukan diri kepada otoritas yang kelihatan itu adalah latihan Tuhan, sehingga kita bisa dipercaya untuk tunduk kepada otoritas yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Saya pernah khotbah di sini, Yesus tidak serta-merta bisa masuk di atas kayu salib tunduk kepada kehendak Allah Bapa. Dia latihan 30 tahun. 30 tahun dia di rumahnya. Teman-teman tahu? Dan disimpulkan di dalam satu kalimat, and Jesus live in obedience to his parent. Dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Kalau teman-teman tanya, 18 tahun kehidupan Yesus yang tidak tercatat di Alkitab, kan Yesus dicatat umur waktu lahir, waktu umur 12, waktu umur 30, waktu dibaptis. Benar kan teman-teman? Dari 12 sampai 30 kan ada yang hilang 18 tahun tuh. Lalu orang mulai di Gramedia, gue baca Yesus 18 tahun di India katanya. Belajar ilmu Buddha dan ini. Bohong banget beneran. Baca-baca di Gramedia ada gitu. Dimana kalau Yesus 18 tahun katanya gitu. Iseng banget ngerjain gitu. Alkitab katakan di Lukas pasal 2, disimpulkan sebelum dia muncul lagi di pasal 3, yaitu dia dibaptis. Disimpulkan di akhirnya, and Jesus live in submission and obedience to his parent. 18 tahun Yesus yang hilang, ngapain dia? Dari umur 12 sampai 30 sebelum dia mulai pelayanan. Latihan taat kepada pribadi yang kayaknya kurang berkompetensi untuk ditaati. Yaitu papa mamanya. Yang gak ada sekolah teologinya. Gak pernah pelayanan. Gak pernah melihat sorga, malaikat turun naik, gak pernah. Yang ngerti katakan amin? Dia taat sama pribadi yang kelihatan. Sehingga pada saat Tuhan katakan, aku mau kamu naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Is it okay with you? Yesus bilang gini, Bapa, aku ketakutan seperti mau mati rasanya. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dari mana dia latihan itu? Dari latihan ketaatan-ketaatan kecil yang dibangun selama di keluarganya. So masalahnya bukan warisan gak diberikan kepada kita. Bukan the baton is not passed for us. Bukan batonnya itu gak dibagikan kepada kita. Gak dikasih. Masalahnya lu aja yang gak siap. Jangan-jangan pemimpin kita udah ada di area penyerahan tongkat nih. Tetapi kitanya masih nongkrong di warung Indomie. Masih menikmati hidup. Padahal dia menanti untuk ngasih. Persiapkan diri. Yang ngerti katakan amin teman-teman. Kita doa, Tuhan Yesus, hambamu selesai nyampaikan firman, tapi biar firman ini benar-benar berbicara di hati kami. Anak-anak muda, mungkin engkau dipersiapkan Tuhan untuk melanjutkan bisnis papamu. Mungkin ada orang yang diminta untuk melanjutkan pelayanan di gereja yang besar ini. Mungkin engkau ngerasa terpanggil untuk menjadi youth leader, youth pastor. Atau engkau menggantikan home, pemimpin komsel, dan lain sebagainya, whatever it is itu. Dan engkau ngerasa itu tantangan terlalu besar. Saya mau katakan, ya, tantangan yang besar selalu diikuti oleh janji yang besar, dan kuasa Tuhan yang besar, dan bahkan penyertaan Tuhan yang besar. Karena itu jangan takut. Yang perlu engkau lakukan cuma satu, siapkan dirimu. The time will come and you will be successful. Kamu akan berhasil menangkap kehendak Allah pada zaman ini. Dan sebelum engkau mengakhiri nafasmu, mengakhiri hidupmu, kamu akan berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Segala apa yang menjadi kehendak Tuhan pada generasiku telah kujalankan. Sekarang dengan sukacita aku akan bagikan kepada generasi yang selanjutnya. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, semua anak-anakmu diberikan kekuatan untuk menangkap hal ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin.